Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada subuh ini surat At-Tur, surat yang ke-52. Ayat yang ke-21. Halaman 524. Surat At-Tur, surat yang ke-52. Ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mengikuti mereka, anak-anak cucu mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim, alhaqna kami pertemukan dengan mereka zurriyatahu, anak cucu mereka itu. Wa ma alatnahum, dan tidaklah alatna kami mengurangi daripada mereka min amalihim, daripada amalan mereka min syai', sedikit pun jua. Kullu mri'in, setiap orang bima kasaba rahin, dengan apa yang dikerjakannya tergadai atau terikat. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu di antara faedah manfaat dari amal saleh itu amalan yang lahir daripada keimanan. Di samping setiap amal saleh yang kita lakukan itu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan sesuai kaji-kaji yang lampau, bahwa amal saleh apapun yang kita lakukan, yang penting ikhlas, maka semua amal saleh itu di samping mendapat pahala juga menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan. Itu kaji-kaji yang lalu tuh. Menghindari dosa-dosa besar juga dapat dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Bapak yang saleh. Ini seorang orang tua yang beriman lalu beramal saleh. Anak-anaknya, cucu-cucunya juga beramal saleh. Tapi amal saleh anak dan cucunya tidak sampai mencapai amal saleh daripada orang tuanya. Artinya orang tuanya lebih lah. Kalau bahasa kita, orang tuanya lebih siap, lebih rajin beramal, lebih rajin beribadah, lebih banyak berbuat kebaikan, dan imannya pun lebih kuat dan kokoh. Sementara anak dan cucunya
tidak sampai kepada peringkat itu. Begitu juga pasangan hidupnya, seperti istrinya. Nah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Santun, dan Allah yang syakur, yang mensyukuri. Maka Allah akan mempertemukan mereka kembali, akan menghimpun mereka kembali sebagaimana mereka berhimpun di dunia, nanti kelak di surga, untuk menyenangkan, membahagiakan orang tua-tua yang bermasalah. Artinya apa? Apabila seorang nanti atas rahmat Allah masuk surga, sementara anak cucunya, pasangnya entah di mana. Lalu karena Allah ingin mengaruniakan rahmatnya lantaran reda kepada orang ini, anak cucu pasangan hidupnya itu dipertemukan, dipersuakan, disatukan lagi di surga. Itu rahmat khusus Allah. Dan termasuk itu rahim namanya. Kasih sayang khusus Allah yang diberikannya kepada hamba-hamba tertentu. Yang penting anak cucunya, pasangnya tetap beriman dan bermasalah. Masalahnya, keimanannya, amal salehnya tidak seberapa bila dibanding dengan orang tuanya. Andaikan anak cucunya, istrinya, pasangnya di bawah, di surga jauh di bawah, diangkat ke atas untuk menyenangkan, membahagiakan si hamba yang saleh itu. Inilah ayat yang kita baca. Itu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum, dan lalu ittaba'at, mengikuti mereka dalam keimanan. Siapa? Zurriyatuhum, zuriyah, anak dan cucu. Bahkan ada yang mengatakan juga cicit, anak, cucu, cicit. Si A itu orang yang beriman, betul-betul beriman dan beramal saleh. Anaknya juga, cucunya juga, cicitnya juga, pasangan hidupnya juga. Cuma dibanding dengan dia, keimanan anak cucunya, amal saleh anak cucunya, ibadah anak cucunya tidak sama, kurang. Iman sama-sama beriman, sama-sama beramal, sama-sama mengerjakan berbagai macam ibadah, cuma tidak sama. Al-haqna, kami pertemukan, kami susulkan datang lagi anak cucu itu ke tempatnya. Mulu-mulu kalau bahasa awaknya di surga surang. Tentunya rindu kepada keluarga, anak cucu di dunia. Lantaran amal salehnya, lantaran imannya, Allah mengasihkan rahmat khusus. Lalu disusulkan ke tampeknya anak cucunya. Itu biasa gambaran di dunia. Seseorang lah tiba di suatu tampek, tak dapat kamar.
tekanalah keluarga, tekana anak cucu, dimalah. Lalu diusahakan oleh orang lain mencari keberadaan keluarga anak cucu. Tapi lalu dipersuakan, dipertemukan, disatu tempatkan. Kira-kira begitu di dunia. Maka gembiralah mereka semua. Nah, kita ambil gambar di surga. Seorang tua yang saleh sudah berada di tempat yang penuh kenikmatan, kelezatan, senang, luar biasa. Tapi anak cucunya entah di mana. Ya, termasuk pasangannya. Tentunya ingin ketemu. Ingin bersua. Karena Allah ingin mengaruniakan rahmat khusus kepada orang ini, anak-anak cucu-cucunya, termasuk pasangan hidupnya, disusulkan ke tempatnya, dipertemukan, dipersuakan, dan dikumpulkan di tempat. Berarti satu surga. Kalau kita pakai gedung, satu istana. Aduh, lantaran iman dan amal saleh. Apakah berlaku juga sebaliknya? Kalau dalam doa malaikat berlaku. Malaikat-malaikat yang mulia, khususnya malaikat pemikul arsy Allah. Dulu pernah kita baca ayatnya, surat Ghafir ayat ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adzaban jahim. Ayat 8, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka-mereka yang beriman ini ke dalam jannati adnin, surga yang kekal, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan dahulu kepada mereka di dunia melalui para rasul, dan juga masukkan man salaha, siapa yang saleh, min abaihim, daripada bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka. 3. Kedua malaikat, 2 malaikat makbul. Jikalau begitu, seorang tua yang saleh, yang beriman, yang bermasaleh, untuk membahagiakan dan menyenangkan mereka, Allah persuakan, Allah pertemukan dia dengan anak-anak, cucu-cucu, dan pasangannya lagi satu. Sebaliknya, anak-anak yang saleh atau anak-anak yang beriman dan beramal saleh dimasukkan ke jannatu adnin untuk membahagiakan mereka, menyenangkan mereka. Maka bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, cucu mereka juga disekelompokkan, dipersuakan, dipertemukan dengan mereka. Gitu. Itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidaklah alatna, naqasna, tidaklah kami mengurangi balasan pahala ganjaran
kesenangan, kenikmatan, kelezatan mereka, itu sang bapak itu daripada amalan mereka sedikit pun juga. Artinya apa? Kalau seseorang beramal saleh, pahala-pahala amalan-amalan yang Allah peruntukkan untuknya lantaran masalahnya tidak kurangi. Tidak. Yang naik itu anak cucunya. Sementara dia tidak kurang. Dia tidak dipeganduhan tuh, nanda teh kurang dan bawah. Naik enggak. Si bapak, si ayah, si orang tua, amalannya tidak kurangkan sedikit pun balasannya. Tetap. Cuma lantaran rahmat Allah, anak dan cucunya yang dinaikkan. Amalan mereka tidak kurang, pahala mereka tidak kurang, nikmat mereka tidak kurang, kelezatan mereka tidak kurang, dan apapun yang Allah peruntukkan untuknya tidak kurang sedikit pun. Tidak mengurangi. Cuma untuk lebih menyenangkan, membahagiakan mereka, maka Allah kasih rahmat khusus, rahmat spesial. Apa rahmat khusus, rahmat spesial? Itu anak-anak cucunya yang beriman, yang beramal saleh, yang masuk surga, cuma jauh dari mana dipersuakan. Bisa tertengkok? Itu namanya rahim. Ada ulama yang membedakan antara Rahman dan Rahim. Allah Rahman, Allah mengaruniakan rahmatnya kepada semua tanpa kecuali, dunia dan akhirat. Kalau Rahim, Allah menganugerahkan rahmat khusus. Allah Rahim, artinya Allah yang menganugerahkan, melimpahkan, memberikan, mengaruniakan rahmat khusus, rahmat sosial kepada hamba-hambanya yang khusus, kepada hamba-hambanya yang spesial. Tidak semua dapat. Nah, di antara orang-orang yang mendapat rahmat khusus daripada Allah nanti di akhirat, orang ini. Orang-orang beriman, beramal saleh. Lalu dikasih rahmat khusus, dipertemukan dengan anak cucu dan keluarga. Maka beruntunglah seseorang, di samping dia Allah anugerah iman, Allah beri dia kemampuan untuk beramal saleh, anak cucunya juga iya, pasangan hidupnya juga iya, syukuri itu. Jadi bandian-bandiannya orang lah, anak orang juga. Nak orang lah sinan. Bersyukur selah nak awak beriman, bersyukur selah nak awak lagi amal saleh lagi. Syukurlah. Kok kurang-kurang kerajonya, kok payah hidupnya, kok tidak jadi orang mana, biarlah. Yang penting saleh, orang saleh namanya kan. Tidak pejabat, tidak pangkat, tidak kerja sinan, biarlah. Yang penting anaknya beriman, beramal saleh, itulah luar biasa. Syukuri itu. Mensyukuri nikmat iman itu kadang-kadang jarang. Kita lagi beriman, bisa beramal saleh, bisa taat, bisa beribadah, syukuri. Orang tak terlekik leh. Tak taico orang untuk beramal saleh tah. Bangkun tak taico, ya begitu sibuk panai. Biasa sibuk. Pagi mela ukuam pe, nak ketunang kantuntang kan kabari. Ayo, kalau bahasa orang gaya kepasan lun tentu mentori kata sumbu ada no lah. Itu, awak diberi anugerah talaki bisa, mau, kan tak semua orang yang talaki bisa. Beriman pagi, salat subuh, bisa baca Quran, bisa berzikir. Bisa ke surau, bisa mengaji. Udah tidak sempat. Kali tidak tahu, tidak sempat.
Pagi itulah kasuannya. Kami nak berineh, pagi itulah masang dasi lah, mangkuk lah, bagi ni. Ya, kalau mau setiap subuh keluar mengisi acara. Setiap subuh. Bersuah tu di jalan-jalan. Jam 4:30 letak di simpang stop betul. Orang zan. Tadi malam salat, entah ada tahu tu, tadi malam tak tahu. Tanpa mau sabrik di mana lokasinya. Dekat simpang, stop betul. Laki-laki berisi mengajar ke Padang. Ke Lubuk Basuang. Orang zan. Di mana pola salat subuh, tak tahu. Tak salat subuh kah, tak tahu lah. Yang penting, awak li talaki salat subuh. Li nak tagak di simpang, li nak duduk, memanu-manu menunggu tu. Syukuri tu. Syukuri. Begitu lo anak cucu pasang itu. Syukuri ni, Pak. Itulah luar biasa. Mensyukuri nikmat iman dan bisa beramal saleh. Itu satu kaji kita. Jadi wa ma alatnahum alatna tidak kami kurangi, tidak kami usai balasan amal saleh si bapa, si orang tua sedikit pun juga. Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya selalu kita sebut dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Bashabi dalam salat. Beliau disebut dengan bapaknya para nabi-nabi. Beliau diberi gelar teman Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan beliau dipuji. Beliau sendiri mendapat anugerah luar biasa daripada Allah. Tapi beliau tidak dianugerahi oleh Allah bapak yang saleh. Bapak yang saleh. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan begini. Hadis nomor 3350. Hadis sahih. Dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, yalqa Ibrahim abahu Azara yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, tepatnya di mahsyar, bertemulah Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabara. Wajah ayahnya itu diliputi oleh mendung, kabut dan debu. Itu kan gambaran kusam. Muram durja, sengsara, hina dina. Kan gambaran wajahnya diliputi oleh kabut atau diselimuti oleh mendung. Itu tampilan yang luar biasa menyengsarakan. Bab hari kiamat itu hari yang bikin orang hina sehina-hinanya. Salah satu yang wajahnya diliputi oleh qatara, oleh mendung, oleh kabut, oleh debu. Jangan bayanglah debu. Kok gambaran lah, gambaran. Jadi ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Fa yaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini. Wahai ayah, dulu kan pernah di dunia aku berkata kepadamu, wahai ayah, jangan engkau membantahku, mendurakaiku, menentangku setentang apa yang aku ajak.
Aku ajak, aku seru, aku dakwah engkau untuk mengikuti kebenaran yang aku bawa. Janganlah engkau sampai memantah, mendebat, menentangku. Itu dulu atas dunia aku bilang sama engkau wahai ayah, fayaqulu abuhu. Maka ketika itu si ayah Azar berkata ke Nabi Ibrahim, "Falyauma la asika." Hari ini aku tidak bantahmu lagi. Saat ini aku tidak menentangmu. Aku tidak mendurhakai melawan apa yang kau ajak hari ini. Kapan ayahnya mengaku? Di hari kiamat. Fal-yawma la a'siyaka. Fayaqul Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, mengadu dan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, innaka wa'antani alla tukhziyani yawma yub'atsun." Wahai Tuhanku, Engkau berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku saat di mana semua makhluk dihidupkan, dibangkitkan lagi. Maka apakah fa'yukhizin akhza min abi al-abad? Kehinaan apakah yang melebihi kehinaan, kerendahan, kesedihan seseorang di mana bapaknya jauh daripadanya? Datang kok bahasanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tidak akan menghinakan, merendahkan, menyengsarakan, menelantarkan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Apalagi Nabi, lebih-lebih Nabi Ibrahim. Dalam doa kita kan ada tuh, la tukhzina yaumal qiyamah. Kan itu doa enggak? Apa doa kan? Dalam surah Ali Imran itu kita apa tuh sebenarnya? Cuma dipenggal saja apa leh. La tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Rabbana man tudkhilin nara faqad ahzaitah. Seterusnya ke bawah. Jangan hinakan, jangan sampai menderita, sengsara, apalagi masuk neraka. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, wahai Tuhan, wahai Rabb, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan bahwa engkau tidak akan membiarkan aku hina di hari ini. Lalu kehinaan apa lagi yang dialami oleh seseorang di mana ayahnya jauh daripada dirinya, jauh daripada posisinya, dan seterusnya. Mendengar itu, fayaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim, inni haramtu, wahai Ibrahim, aku mengharamkan al-jannata al-kafirin. Aku haramkan surga itu atas orang kafir. Orang kafir aku haramkan untuk masuk surga. Itu keputusan. Tidak bisa bisa tawar. Lalu dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Tengoklah apa yang berada dekat kakimu. Ketika Nabi Ibrahim melihat, fayanzuru fa idza huwa bizikhin multakhi. Ketika Nabi Ibrahim menoleh ke arah kakinya, kiranya di dekat kakinya ada seekor anjing hutan yang lebat bulunya, sejenis hena yang berlepotan dengan tahi-tahi dengan darah, menjijikkan, berbulu lebat, berlepotan dengan tahi, darah dan kotoran-kotoran. Lalu hewan itu yu'khadu biqawaimihi, diambil kakinya, tangannya, diikat
diseret lalu dilempar ke neraka. Aku, wujud ayahnya dirubah menjadi seekor hewan berbulu buruk, berlepotan tahi dan darah busuk, yang menjijikkan siapapun yang melihat. Tadi ayahnya berwujud manusia, dirubah seperti itu. Begitu hinanya manusia kafir. Karena dunia dulu ketika diajak dia untuk menyembah Allah, menerima kebenaran, dia merasa jijik dan muak. Dianggapnya ajakan seruan itu adalah salah. Maka dibalas dengan seperti itu. Jadi yang kita ambil, itulah keputusan Allah. Yang diberikannya hidayah kepada siapa yang diyakini. Awak, apa awak nak tak itu lah. Biaya awak nak tak itu. Anak kita, istri kita, cucu kita, lingkungan kita nak tak itu. Itu syukur. Betapa sedih Nabi Ibrahim. Di dunia lah diajak ayahnya, diusir oleh ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa untuk mintakan ampun kepada Allah. Allah larang pula. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim itu kan seorang hamba yang taat, yang patuh. Diterimanya dengan ridha. Semenjak dunia lah. Semenjak disuruh menyingkirkan istrinya, menyembelih anaknya lah. Itu hebat Nabi Ibrahim. Cuman kalau kita baca riwayat adalah, mari kita bersyukur. Syukur kita, keluarga kita beriman. Tidak ada orang kepia. Tidak ada orang kepia. Biarlah nak makan. Sebab kalau tidak makan itu bisa dicari. Rezeki dah dijamin. Rezeki lah dijamin tak? Rezeki lah dijamin. Tapi beriman. Beramal saleh. Layak elok. Syukuri itu. Amai-amai apa-apa. Jangan dibanding-bandingkan anak wak juga orang lain. Nanado. Syukuri. Nikmati. Tingkatkan rasa syukur. Ya kalau duniawi lah duniawi. Dunia ko sebentar habis. Kepatang teh besok bisa di bawah. Sebentar lagi banyak orang tercempak. Itu dunia. Tang galak-galak kini masuk penyerau. Kepatang orang mangguak kini orang mencibir. Kan dunia lah. Ya, kalau dunia keputusan Allah. Dulu ketika ketik-ketik rasanya orang ko menjadi rasanya orang ko kawangok saya terikir. Orang ko cadiak gini. Atau sebaliknya. Pajak aku hebat begini. Ketika lah kadang kiranya tak tahu. Masa depan tak tahu. Kau sarjana, kau tamat isnang, kau tamat isnang, rasukan jadi kadang-kadang mana kini lu kerja oleh. Sementara anak wak tamat SD begini pergi kerja. Kerja bisa magi peti orang tua, bisa menghajikan. Kan kau tak tahu dunia. Itu jangan jadi ukuran. Jadi ukuran. Nah, ibu-ibu apa-apa kini lah tu. Anak kita lagi saleh, lagi beriman, lagi sambayang, lagi lah segala macam. Syukurlah. Syukur. Sebab ada orang yang anaknya tidak begitu. Ada orang yang ayahnya tidak begitu. Nah, tahu kan? Bayangkan penderitaan Nabi Nuh. Istri anak. Nabi Lut istrinya. Nabi Muhammad. Orang terkasih terdekatnya. Tidak bisa. Aku semata-mata. Jadi bersyukur. Kita beriman. Dan iman itu tidak bisa dicari. Iman adalah anugerah pemberian Allah. Syukuri. Bahan mensyukurinya. Paliaro. Iman itu. Jago. Pupuk-pupuk. Siang-siangi. Tambah-tambah dengan beramal saleh. Sebab iman itu bertambah dengan amal, dengan taat.
Tambah-tambah ilmu, mengaji, membaca Quran, menyimak, itu menambah iman. Jadi hilang, takut aku hilang. Apa? Doakan anak-anak, doakan pasangan-pasangan hidup supaya tetap bermasalah. Karena nanti akan dipertemukan. Kembali. Bahkan seorang ayah, sangat gembira lah seorang ayah mempunyai anak. Atau seorang ibu. Dalam hadis, di Sahih disebutkan, di Sahih. Dalam kitab Imam Ahmad juga ketemu dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla benar-benar akan mengangkat derajat, posisi kedudukan tempat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqul, maka si hamba yang saleh itu berkata, Ya Rabbi anna li hadhihi. Bagaimana mungkin bisa aku menempati posisi derajat kedudukan yang seperti ini, begitu tinggi dan mulianya. Padahal aku tidak ada beramal. Amalan yang akan bisa menyampaikan aku kepada posisi seperti ini. Dijawab, bistighfari waladika laka. Itu kan lantaran permintaan ampun anakmu. Anakmu selalu memintakan ampun kepada Allah. Terus menerus dia mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Itu menambah peringkat. Kita yang kini, kita kan saleh wah. Saleh wah gua. Tapi nak boleh bangga. Kan kita kan sedang beramal saleh. Maka berdoalah untuk ayah, ibu kita yang telah meninggal. Supaya derajatnya yang paling utama itu mintakan ampun. Jangan berhenti. Orang yang saleh bisa mengangkat derajat anak dan cucu atau pasangan hidup. Anak saleh yang masih hidup juga dapat meninggikan derajat orang tua. Jangan bakhil berdoa untuk orang tua. Untuk orang tua saya sampai berdoa. Bara sibuk aja. Sibuk itu bara ada. Berdoa tidak akan menyita waktu. Tidak apa luar, tidak apa pokok. Pitih tidak keluar, badan tidak panik. Parik tidak litak. Tapi situ lu ibilihnya tu. Berdoa khusus untuk orang tu. Coba saya doa Rabbil fili wali walidayya, Rabbana fili wali walidayya. Atau Rabbil fili warhamhuma kama rabbayani saghira. Banyak doa-doa. Atau Allahumma fillahu warhamhu afi. Supaya derajat orang tua naik. Kan Allah yang janji. Sampai orang tua kita tercengang-cengang. Kenapa saya begini di alam ini ya, di alam barzah di surga? Kenapa saya begini? Doa anakmu. Jadi kalau kita ingin didoakan anak nanti, ya kita rajinlah berdoa untuk orang tuanya kan. Kama tadi nutudannya istilahnya, sebagaimana engkau perbuat, engkau akan menerima balasan yang sama. Jadi berarti kalau kita rajin berdoa untuk orang tua kita, mudah-mudahan anak-anak kita rajin. Kalau anakmu ke menengah kini gua, istrimu menengah kini. Kamu harapan itu kalau mati nanti mereka mendoakan. Karena doa itu itulah yang ditunggu, yang dinanti oleh orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak bisa beramal kan? Kan tidak bisa beramal. Kita masih bisa salat. Kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat baik. Orang tua mati, tidak bisa apa-apa lah. Nah, ditinggalnya cuma awak anaknya. Itu anak tu berbuatlah atas nama orang tua. Bersedekahlah atau berdoalah dan seterusnya. Eko, namanya menambah-nambah kaji. Bapak yang saleh, orang tua yang saleh bisa mengangkat derajat anak cucu, pasangan hidup dan sebaliknya. Dan kita yang masih hidup teruslah berdoa. Orang tua kita kan tak kafir.
yang tidak boleh dan dilarang kita berdoa kepada Allah, orang tua kita ko mati kapia. Nabi Ibrahim ditagah oleh Allah mendoakan orang tua. Nabi Ibrahim ditagah, dilarang oleh Allah mendoakan orang tuanya mati kapia. Kita orang kayak kita nak kapia. Tidak bara ujian kita tu. Nabi Ibrahim diuji dengan seperti itu. Diterima dengan rida oleh Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim tahu bahawa itu yang terbaik. Nah, di orang tua kita lain yang hidup, lain yang meninggal, teruslah berdoa. Tidak ada yang bakti kita yang terbaik kepada orang tua yang setelah mati, melainkan salah satunya doa-doa minta rahmat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu kaji kita pagi kini. Mudah-mudahan dengan mengaji-ngaji ko tersingkuk-singkuk yo nan tertutui tekanan-kanan jo balik nan lupa bertambah-tambah jo anan selama ko kita tak tahu antara lain ko. Jadi bersyukur, berbahagia, senang kita di sisi kita dapat nikmat iman dan amal saleh. Suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita semuanya diberi iman. Walaupun iman itu kadang-kadang melebihi, kadang-kadang itu biasa, sang kita tidak sama tinggi tegak. Warna kulit tidak sama, kan? Selera pun berbeda-beda. Tapi yang menjalih kita beriman. Ada nama lebih, ada nama kurang. Ada nama semangat, ada nama lempem. Ada nama rajin, ada nama malih. Tapi selagi beriman. Semua ya awak. Awak aku nak sama, ada nama gagah, ada nama buruk. Ada nama hitam, ada nama ni. Pokoknya lain lah. Itu yang kita syukuri. Barangkali itulah. Lain ragu. Berarti kita akhiri kaji kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya. Itu kan tadi keluarga. Keluarga anak cucu. Ada yang saling pasti ada orang yang lama yang ada beriman lain tapi baca Ustaz. Mungkin dosa nopol banyak dosa itu dari keluarga besar. Adalah salah seorang yang Kurang ketimbalangan. Apakah itu akan menjatuhkan derajat Orang tua. Ini betul. Undang orang awak lah do je tu. Padi tidak setengah boneh. Pisang tidak setenan. Masak tidak sadar talua nama tidak sadar talua. Nan diaram meneteh. Itu menyenangati kan. Jadi di antara anak-anakku kan semuanya tidak sama. Tidak sama. Ada orang yang Allah anugerahi anak-anaknya semuanya bagus-bagus, baik-baik, taat-taat. Walaupun peringkatnya tidak sama. Ada orang yang diuji oleh Allah di antara sekian anaknya ada yang kurang. Ada yang kurang fisik, kurang idiot, ada yang kurang amal. Tapi bagi orang tua yang penting nyalah berusaha. Usaha itu yang dinilai. Allah tidak menilai hasil. Kalau orang tua lah mendidik anak, mengarahkan anak, mengajak anak, mengingatkan anak, menasihat anak, itu kan kerja orang tua. Itu tuh lah usaha, hasilnya itu hasilnya tidak dinilai. Tapi kalau orang tua abai, mati salah. Kematian masuk neraka uang. Itulah habis kan. Tak selagi orang tu masih hidupnya lagi menyeru anak, mengajak anak, kita juga begitu, kita lah lepas. Itu ujian khusus kepada keluarga itu, sebagaimana Nabi Ibrahim diuji, sebagaimana Nabi Nuh diuji, sebagaimana Nabi Muhammad pun diuji, ujian kepada keluarga masing-masing. Itu tentu ada nilai khusus. Siapa yang dalam lima ujian Allah tu sabar, tabah, reda, tentu mendapat nilai yang luar biasa. Sekali lagi kita nak tahu siapa yang Allah beri anugerah iman. Dan kita pun nak tahu
akhir hayat kita kok apakah orang yang kita anggap begini itu akan begitu terus. Itulah guna doa. Kita tidak tahu orang yang kita anggap begini-begini akan matinya seperti itu. Kita anggapnya bagaimana durjana, lama main hidup, bisa jadinya husnul khatimah. Itulah doa. Atau sebaliknya, bisa jadi terjadi. Yang kita anggap bagaimana begini, kita dari tuanya, kita pelecoh. Jadi tuanya makin membudu, makin burungui, makin jajak, kurang sadola. Ada juga begitu kan? Itulah gunanya doa dan usaha. Kira begitu, Baji. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.